Pernahkah kamu merasa hidup berjalan tapi hatimu tertinggal? Tertawa di depan orang namun resah ketika sendiri? Jika hari-harimu terasa sesak tanpa sebab yang jelas, mungkin ini bukan karena kurangnya dunia, tetapi karena hatimu sedang jauh dari tempat ia seharusnya pulang. Video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pembahasan pertama, keresahan yang tak terucap. Pernahkah kita merasa hidup baik-baik saja, namun hati tidak benar-benar tenang? Tidak sedang kekurangan besar, tidak pula tertimpa musibah berat, namun dada terasa sempit, pikiran lelah dan jiwa seperti terusik tanpa sebab. Itulah keresahan hidup. Ia tidak selalu datang sebagai air mata, kadang hadir sebagai kelelahan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Allah menggambarkan keadaan ini dengan lembut dalam firman-Nya. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Al-Quran Surat Toha ayat 124. Bukan sempit hartanya, tetapi sempit rasanya hidup. Pengarang tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, memberikan penjelasan maksud ayat ini. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yang dengannya aku memperingatkannya, maka sesungguhnya baginya di dunia ini kehidupan sempit lagi sengsara, walaupun tampaknya dia termasuk orang bermartabat dan berkemudahan. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta dari hujah. Pembahasan kedua, mengapa hati bisa resah? Hati menjadi gelisah bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena jiwa terlalu lama dibiarkan berjalan sendiri. Kita sibuk memenuhi jadwal namun lupa memenuhi ruhani. Kita mengejar pengakuan namun jarang mencari ridho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari nomor 52. Keresahan adalah tanda bahwa hati sedang meminta perhatian. Pembahasan ketiga, Allah tidak pernah jauh. Saat hati resah, jangan langsung menyalahkan diri, apalagi putus asa. Karena Allah tidak pernah menjauh, kitalah yang sering berjalan terlalu jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tenang bukan berarti merasalah hilang, tetapi hati menjadi kuat menghadapinya. Zikir, salat dan doa bukan pelarian dari kenyataan, tetapi tempat jiwa kembali menemukan arah. Pembahasan keempat, ujian yang membentuk kedewasaan iman. Keresahan tidak selalu pertanda buruk. Kadang ia adalah cara Allah mengajak kita naik kelas, agar kita berhenti bergantung pada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya.
Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid dalam tafsir Al-Mukhtasar memberikan penjelasannya. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sejatinya itu baik dan bermanfaat bagi kalian, seperti berperang di jalan Allah. Di samping berpahala besar, berperang juga mendatangkan kemenangan atas musuh dan bisa meninggikan kalimat Allah. Setiap hati yang resah sedang dipersiapkan menjadi hati yang lebih matang, lebih lembut, dan lebih mengenal Tuhannya. Pembahasan kelima, cara Islami menenangkan hati yang gelisah. Pertama, jujurlah pada Allah dalam doa. Tidak perlu indah, cukup jujur. Kedua, jaga solat tepat waktu, karena solat adalah tempat jiwa beristirahat. Ketiga, kurangi membandingkan hidup, karena setiap takdir punya waktunya sendiri. Keempat, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, membaca astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Karena dosa yang tak disadari sering menjadi beban hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesedihan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1518. Sebagai penutup, saya sampaikan, saudaraku, pulanglah dengan tenang. Jika hari ini hatimu resah, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda Allah sedang memanggilmu untuk kembali lebih dekat. Tenanglah, Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang membimbingmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.